Pria itu menekan bahan peledak hingga menjadi lembaran tipis, memotongnya menjadi potongan-potongan kecil berbentuk permen karet, lalu membungkusnya dengan aluminium foil agar terlihat seperti permen sungguhan. Selanjutnya, ia mengambil sebatang rokok dari kotak, memasukkan kabel detonator ke dalamnya, memberi tanda, dan menambahkan pelacak kecil. Ia juga memasukkan krim penangkal hiu ke dalam wadah bulat. Kemudian, ia menemukan seorang buronan yang wajahnya mirip dengannya. Ia menyamarkan wajahnya agar menyerupai foto buronan itu. Setelah semuanya siap, ia keluar ke jalan dan sengaja memprovokasi polisi. Ketika polisi memaksanya berlutut, ia dengan sengaja menunjukkan identitas palsunya. Akibatnya, ia dikirim ke penjara lepas pantai. Saat pemeriksaan, para penjaga melihat tato di wajahnya dan tidak mencurigai apapun. Mereka memeriksa kotak rokok dan permen karetnya, tapi tidak menemukan hal mencurigakan. Ia pun mengambil kembali barang-barangnya dan masuk ke dalam penjara. Di dalam penjara, ia mulai mencari target pembunuhan yang sudah ditentukan. Namun, target itu selalu dijaga oleh para pengawal dan dijadwalkan berolahraga setiap hari. Seorang narapidana memberitahunya bahwa ada orang lain yang juga ingin membunuh target tersebut. Ia melihat sebilah belati berpindah tangan secara diam-diam dan mengingat bahwa seorang pria gemuk memilikinya saat jam makan. Ia pun dengan sengaja menimbulkan kekacauan di ruang makan dengan mendorong narapidana lain, lalu mencuri belati dari pria gemuk itu. Suatu hari, saat target sedang berolahraga, tiba-tiba seseorang berlari dan mencoba membunuhnya. Pria itu segera melempar belatinya dan menyelamatkan sang target. Target pun berterima kasih dan mengundangnya makan di kamarnya. Penjaga penjara mengantar pria itu ke kamar target. Di dalam, target sedang meramu tonik kesehatan dari berbagai macam herbal. Pria itu melihat sebotol anggur berisi ular dan mulai menyusun rencana. Ia mengambil tongkat kayu dan mencekik target dari belakang, mendorongnya ke arah jendela. Ia menutup wajah target dengan handuk, hingga target pingsan karena kehabisan napas. Lalu ia mencampur bubuk obat dengan air dan menuangkannya ke dalam mulut target yang tak sadarkan diri. Tubuh target pun bergetar kesakitan. Mendengar suara gaduh, para pengawal di luar bertanya apa yang terjadi. Pria itu dengan tenang menjawab bahwa target sedang berdoa. Pengawal mengintip ke dalam dan tidak melihat hal yang mencurigakan, lalu pergi. Tak lama kemudian, pria itu keluar dari kamar dengan santai. Tapi tidak lama setelah itu, para penjaga menyadari ada yang tidak beres dan mulai mencari pelaku. Pria itu berjalan di tengah kerumunan ke arah yang berlawanan, hingga ia sampai di sebuah dinding. Dengan cepat ia mengeluarkan permen karet peledak yang sudah disiapkan, membentuknya menjadi bola kecil, dan memasukkannya ke dalam lubang di dinding. Ia lalu menarik kabel detonator dari rokok dan menyalakannya. Kamera pengawas menangkap aksinya, para penjaga pun segera mengejarnya. Cepat-cepat, pria itu menelan pelacak kecil, melepaskan pakaiannya, dan melumuri tubuhnya dengan krim penangkal hiu. Permen karet peledak meledak tepat saat para penjaga hampir menangkapnya. Ia mengambil tongkat kayu, memperlebar lubang di dinding, merangkak melewatinya, dan melompat dari tebing setinggi 100 meter ke laut di bawahnya.